Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sakha atau sifat dermawan seperti pohon kayu di dalam jannah atau surga. Sedangkan sakhi atau orang yang dermawan, yang tadi sifat dermawan, yang ini adalah orangnya, yaitu sakhi. Orang yang dermawan akan memegang satu dari pohon itu yang dengannya akan memasuki surga. Sedangkan syuh atau kebakhilan merupakan pohon kayu di neraka. Dan orangnya yang disebut syahi, yaitu orang bakhil, akan memegang satu dahannya dan pohon itu akan menariknya ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Mishkat. Syuh atau bakhil adalah puncaknya kebakhilan. Jadi top of the topnya sifat pelit disebut syuh. Dan ini telah dibicarakan dalam bab yang terdahulu. Maksudnya sudah jelas karena bakhil itu merupakan pohon di dalam neraka. Maka dengan memegang dahannya, orang itu akan sampai ke neraka. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa dalam jannah atau dalam surga terdapat pohon yang bernama sakha. Dari situlah lahir istilah sakhawah atau sifat dermawan. Di dalam neraka jahanam ada juga pohon yang bernama syuh. Maka lahirlah istilah syuh atau bakhil yang amat sangat. Orang-orang syuh tidak akan masuk ke dalam surga. Ini dicatat dalam kitab Kanzul Ummal. Kemudian dalam kitab yang sama telah dibahas beberapa kali bahwa syuh adalah puncak atau top of the topnya dari sifat bakhil. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa sakhawah atau sifat dermawan adalah pohon di dalam surga yang sedang mengembangkan dahan-dahannya ke dunia. Siapa yang memegang dahan-dahannya itu, maka ia akan sampai ke surga. Dan kebakhilan merupakan satu pohon di neraka jahanam yang sedang mengembangkan dahan-dahannya ke dunia. Siapa yang memegang dahan-dahannya itu, ia akan sampai ke dalam neraka. Dicatat dalam kitab Kanzul Ummal. Alhamdulillah kita telah dengar sebuah hadis tentang celaan terhadap sifat bakhil, sifat pelit, yang mana dalam hadis lain juga orang yang dermawan itu qaribum minallah, dekat dengan Allah, kemudian dekat dengan Rasulnya, dan dekat dengan manusia-manusia banyak. Dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan kebalikannya pelit atau bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya, jauh dari manusia lainnya, jauh dari surga dan dekat ke neraka. Jadi kebalikannya. Maka walaupun kita masih belum diberikan murahan rezeki dari Allah berupa harta yang melimpah, menjadi orang kaya, tapi jangan sampai punya sifat bakhil. Walaupun harta kita masih sedikit, maka kita infakkan yang sedikit itu 10% minimal. Ya, maka dengan itu kita pun memiliki sifat dermawan. Nah, itu diibaratkan Nabi tadi sedang memegang dahan daripada sakhawa, satu pohon di surga yang dahannya sampai ke dunia ini. Nah, kita lagi memegang dahannya, nanti ditarik sama pohon itu masuk surga. Jangan udah miskin, pelit pula, ya enggak? Terus bercita-cita kalau udah kaya nanti baru saya dermawan. Miskin aja udah pelit, apalagi kaya, ya enggak? Enggak Ustadz, nanti kalau saya kaya, saya akan sedekah yang banyak, jadi manfaatnya banyak, jadi saya kumpul dulu duitnya. Ya, diuji itu dari dalam keadaan susah. Semenjak susah udah ada ujian pada diri orang susah. Kalau orang susah saja sudah tidak punya sifat dermawan,
sifat sakha, ya, maka akan susah. Kalau kaya dia akan memiliki sifat yang sama, pasti dia akan pelit juga. Maka kita latih dari sekarang, ya. Gaji kita berapa, kita 10%-nya kita sedekahkan, ya, untuk memberi makan orang-orang soleh. Untuk apa lagi, ya, pengemis di jalanan. Nggak usah tahu detail pengemisnya itu. Oh, jangan-jangan dia orang kaya di kampungnya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita supaya Allah masukkan sifat dermawan dalam hati kita. Itu urusan kita. Urusan dia bohong, menipu diri sendiri dengan mengaku sebagai orang miskin padahal di kampungnya dia kaya, yaitu urusan dia dengan Allah. Urusan kita supaya Allah masukkan sifat dermawan dalam hati kita. Seperak dua perak, harapan kita ya Allah masukkan sifat sakhawa tadi ke dalam diri saya ya Allah. Sehingga nanti dahan-dahan pohon sakhawa itu akan menarik saya masuk surgamu ya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaat taklim ini, dan kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atullah salamullah ala taha rasul